Yang tiga fase manusia kehidupan itu dibagi menjadi tiga. Ya, 20 tahun pertama, 20 tahun yang kedua, dan 20 tahun yang ketiga. Makanya Rasulullah mengatakan umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Ya, ada yang 80, ya ada yang 90, tapi rata-rata. Jadi dikatakan bahwa usia 20 tahun pertama itu dinamakan syubban. Usia-usia remaja. Usia-usia kita ini semua serba enak. Mulai anak kecil ya, kita itu enak hidupnya, mau apa tinggal minta, makan apa juga enak semua, nggak terasa. Mau makan sate, gulai, kambing satu piring penuh ya nggak masalah ya. Mau makan kambing satu kambing dimakan 4 orang nggak, belum rasa itu kalau usia 20 tahun. Demikian juga dengan ibadah kita, biasanya usia segitu ya kita masih labil, itu masih maklum ya, usia 20 tahun masih kadang-kadang ya ada bandel-bandelnya, itu kita itu ya seperti itu. Ini namanya syubban. Jadi makanya syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda yang ya sekarang ini jadi pemuda, nanti berikutnya akan menjadi orang nanti penerus kita. Nah, ini anak-anak remaja kita ini. Kadang-kadang pemikirannya nggak sama dengan kita orang tua. Ya. Mereka ini pokoknya happy saja. Kita itu juga begitu ya, 20 tahun pertama. Yang kedua namanya rijal, itu menjadi laki-laki dewasa. 20 tahun kedua itu berarti usia kita mencapai 40 tahun. Yang dikatakan kemarin itu dalam hadis itu kan 40 tahun ini usia kematangan manusia. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati 'alayya an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Sehingga ketika usianya manusia itu pas kuat-kuatnya 40 tahun, ini kedewasaan matang ya, orang itu kalau sudah 40 tahun matang usianya, dewasanya ya. Jadi ini tidak lagi setelah 40 tahun ini tidak lagi berpikir yang sifatnya banyak urusannya dengan urusan duniawi, berbanyak dengan urusan-urusan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa yang artinya gini, barang siapa yang setelah 40 tahun ke atas itu tidak mengalahkan hawa nafsunya, kebaikannya daripada mengalahkan keburukannya, maka fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti seakan-akan dia itu mempersiapkan dirinya untuk siap ditempatkan di neraka. Kalau sudah tua tapi enggak mempersiapkan dirinya, tidak mengalahkan kebaikannya, tidak mengalahkan keburukannya, berarti seakan-akan dia sudah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam api neraka. Kemudian setelah itu berangkatlah kita di usia 20 tahun yang kedua, yaitu di usia 60. Rata-rata kita ini mendekati ya, 60 ada yang sudah. Ini bisa juga dikatakan syuyukh. Syuyukh itu sudah orang tua. Orang tua jangan kayak anak-anak gitu. Karena usia sudah usia udzur, kita sudah mau tenggelam matahari ibaratnya. Apa yang kita persiapkan? Masa kita mau kayak muda dulu lagi? Maka kita mau semangatnya dalam mencari aktivitas dunia ini kayak dulu lagi yang harus begini, mikir. Ada sebagian kita itu salah. Ya, salahnya dalam berpikir itu sudah tua tuh mikirin anak-anaknya lagi. Wah, anak saya ini belum mapan. Kemapanan manusia itu bukan kita. Ya, manusia ini memikirkan dirinya, mari diri kita pikirkan nasib kita ini di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya bolehlah manusiawi, tapi jangan terlalu dipikir kemudian wah nanti anak saya bagaimana saya. Ya. Apabila usia sudah 60 tahun, ya, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada usia 60 tahun ini semua mulai mundur, ya. Mulai dikurangi oleh Allah. Yang dulunya masih serba enak jadi nggak enak semua. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya dan menjadi tua ya dikurangi, nikmat-nikmat itu dikurangi tanpa rasa. Dulu kita berjalan dari blok A sana sampai ke sini itu ya enak-enak saja. Ya, dari pangkalan ojek jalan sampai ke sini itu ya belum terasa. Sekarang ya terasa. Usia-usia sudah sekitar ini ya mulai terasa. Nah, makan kacang sedikit paginya terasa. Makan salah sedikit nanti ngefeknya di badan terasa. Kalau itu terasa tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Mau makan kangkung satu ikat dihabiskan juga ada masalah. Sekarang coba kalau berani. Ya. Jadi ini sudah menandakan bahwa kita ini sudah dibatasi oleh Allah, diingatkan. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam pernah datangi oleh, ya, dalam riwayat itu didatangi oleh malaikat Israel, dia pesan, nanti kalau kamu datang cabut nyawa saya, kasih tanda ke saya, kasih pesan saya ya, gitu. Ya nanti tak kasih tahu kalau saya mau datang. Nabi yang paling tukang protes Nabi Musa katanya. Makanya kalau kata Gus Bak, saya itu paling penasaran Nabi itu dengan Nabi Musa, orang kok ya tukang bantah gitu ya. Paling berani pada Allah itu paling berani. Tapi karena berani pun, tapi karena kekasihnya ya tidak ada masalah, namanya kekasihnya Allah. Sudah begitu kemudian datanglah pada waktunya kepada Nabi Musa alaihissalam, malaikat Israel. Jadi lo kamu itu kalau datang kan suruh kasih kabar dulu. Kok tiba-tiba datang lagi? Maka mau datang nyabut nyawa saya? Iya, hari ini saya akan cabut nyawamu. Kan tak suruh kabari dulu supaya saya tahu kalau kamu mau datang. Sudah itu. Rambutmu yang dulu putih semua menjadi hitam semua menjadi putih. Tulangmu dulu yang kuat menjadi lemah. Kulitmu yang halus kemudian jadi keriput. Itu tandanya saya mau datang. Tapi kamu nggak nyadari. Nah, kita pun demikian. Ya. Walaupun toh sebenarnya tidak semua itu ya, muda juga boleh, kecil juga boleh datangi malaikat. Tapi rata-rata seperti itu. Kita sadar dirilah ngaca ya, kita ini sudah usia-usia senja semua, rata-rata kita sudah menjelang senja, kalau belum senja pun sudah menjelang senja ya. Mari kita perbanyak amal kita, perbaiki hati kita ya, sikap kita, akhlak kita ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di awalam nu'ammirkum ya, apa itu, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fi man tadzakkar fi wa ja'akumun nadhir. Jadi kalau orang itu sudah dipanjangkan umurnya pasti datang peringatan-peringatan itu peringatannya, tapi kita kadang tidak tahu ya, kadang kita ini tidak sadar ya. Dengan peringatan itu supaya kita menyemangati diri kita untuk berbuat baik, memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan bagaimana? Jalan kebaikan itu banyak sekali.